Iya, saya nyari Bu Vena, mau ketemu. Di jalan ini mobilnya dua-duanya ada, Pak. Iya, mobilnya ada tuh, Pak. Saya lagi sakit loh Pak, kemudian lama. Kita nggak maksa kok, nggak apa-apa. Mau nggak dibukain, yang penting saya udah pengen silaturahmi ya ke sini ya. Nggak apa-apa. Hati-hati ya. Jadi kalau Anda mau di atas angin, ya berbuatlah sesuai dengan rule yang ada, yaitu fokus kepada KDRT, tidak kepada yang lain-lainnya. Jadi saran saya juga kepada ibu mertua, bagaimanapun juga dia adalah seorang ibu yang bertanggung jawab atas ketidaknyamanan anaknya terhadap kamu. Belakangan ini kayak kasus KDRT, pelakunya ini, lakinya itu mau kondok gitu, cuma modal pentongan doang. Kagak tahu pentongannya bagus apa kagak juga gue kagak ngerti deh ya, tapi cuma modal itu doang, kagak bisa apa-apa, hidup tergantung sama bini, tapi kelakuannya kayak begitu Dajjal. Ini musibah yang saya juga sebagai ibu melihat. Menurut Vena dia baik, saya ibu kepengen anaknya bahagia, itu aja. Saya nggak perlu sampaikan apa-apa lagi. Saya udah tahu jawabannya, saya tidak perlu bicara apa lagi. Kalaupun mau berkomentar, yang bijak lah. Kalian boleh menghujat kakak saya, tapi jangan hujat ibu saya. Dimanapun saya, kalau udah bicarain ibu saya pasti nggak terima gitu loh. Kalau lu mau cari lawan buat melampiasin emosi, lu pergi tuh ke Sasana Tinju. Lu tantangin deh mereka satu-satu tuh buat berantem. Daripada lu mukulin bini lu sendiri. Ikut greget aku. Karena aku salah satu perempuan yang tersakiti oleh lelaki ya. Tapi bukan berarti aku tidak menerima takdir aku. Cuman aku paling benci sama laki-laki yang main tangan, itu doang sih. Saya pengen komunikasi ya kan, bagaimana gitu, saya sebagai orang tua ya kan. Mi kecewa nggak Mi tidak dibukain pintu Mi? Mami. Ya iyalah, kecewa lah, soalnya saya orang tua, istilahnya kok nggak dihargain gitu. Itu minimal dibukakan pintu, ada tata krama, bagaimana dia menyambut seorang tamu, bagaimana sopan santun dan sebagainya. Jadi Anda tempatkan diri Anda di posisi ibu mertua ya. Apabila kita datang ke rumah menantu namun ada penolakan dan sebagainya, apalagi tidak dibukakan pintu, kok seperti musuh gitu loh, seperti ada orang ini membahayakan dan sebagainya. Berita hari ini, Ibu Ferry Irawan, Haryati, mengaku tidak puas dengan hasil visum menantunya, Vena Melinda, yang dijadikan sebagai bukti dalam laporan polisi atas putranya. Ferry Irawan kini mendekam dalam tahanan Polda Jawa Timur di Surabaya setelah dilaporkan oleh Vena Melinda dalam kasus KDRT yang terjadi di Kediri, Jatim. Haryati menilai hasil visum yang digunakan Vena Melinda dibuat oleh dokter yang sudah dikenal oleh aktris dan politikus tersebut. Karenanya ia merasa tidak puas dan mendesak agar menggunakan dokter yang netral. Nggak puas buat Mami. Kalau mau visum harusnya dokternya nggak kenal dengan Ferry, nggak kenal dengan Vena. Mau Mami begitu? Kata Haryati, ditemui di salah satu daerah di Jakarta Selatan kemarin. Haryati juga mengungkit soal visum yang bukan dibuat di Jawa Timur, tetapi di Jakarta yang jaraknya jauh dari tempat kejadian KDRT. Ini kan visumnya di sini, di Jakarta, dan baru-baru ini. Sambungnya, Sunan Kalijaga selaku kuasa hukum keluarga Ferry Irawan mengatakan seharusnya Vena Melinda melakukan visum dengan dokter yang menjadi rujukan polisi. Ada keberatan dari pihak keluarga, kenapa dokter yang digunakan itu bukan dokter dari pihak yang netral? Kenapa mesti dokter yang kenal? Kalau secara hukum seharusnya apapun itu diserahkan ke pihak kepolisian, kata Sunan Kalijaga. Menurut Sunan Kalijaga, hasil visum untuk kasus dugaan KDRT ada baiknya diambil oleh dokter yang jadi rujukan polisi. Keluarga berharap Polda Jatim menggunakan hasil visum dari dokter yang direkomendasikan penyidik sebagai alat bukti. Ibu Ferry Irawan
pekan ini mencuri perhatian setelah mendatangi rumah Vena Melinda di Jakarta. Tak diizinkan masuk, ia menunggu menantunya tersebut di luar rumah bersama wartawan. Pada kesempatan itu, Haryati menyampaikan banyak hal, mulai dari kecurigaan soal darah di wajah Vena Melinda hingga peringatan kepada menantunya bahwa ia masih istri sah Ferry Irawan. Mendengar dugaan tersebut, Ibunda Vena Melinda, Nimade Ayu Rahmawati memberi tanggapan. Sepengetahuan Ayu, jika mengalami mimisan, maka darah yang keluar pasti sedikit. Sedangkan volume darah yang keluar dari hidung Vena Melinda saat terjadi dugaan kekerasan dalam rumah tangga termasuk banyak. Kalau sampai di lantai-lantai itu bukan mimisan, jadi semua itu kembali kepada hukum. Niang gak mau dengar apapun. Niang hanya fokus sama Vena, supaya Vena itu cepat sembuh kembali sehat dan semangat. Itu aja, tutur Ayu Rahmawati. Dia bersyukur karena putrinya bisa lepas dari Ferry Irawan saat terjadi dugaan KDRT. Dia menegaskan agar proses hukum terhadap Ferry Irawan terus dilanjutkan. Dengan adanya kejadian ini, hati Ayu sangat hancur. Mengingat Vena dan Ferry selalu tampil romantis, dia tak menyangka akan ada kejadian seperti ini. Justru Niang tidak berprasangka buruk. Kita semua kembali kepada Allah. Ditunjukkan ini semua secepat mungkin dan Vena sehat. Terus mau apa lagi sekarang? Semua kan sudah terjadi. Pasti ya saya lebih sakit, kata Ayu Rahmawati. Sebagai orang yang melahirkan Vena Melinda, Ayu merasa jauh lebih sakit hati. Dia juga merasa harus menyelamatkan putrinya dari perangai buruk sang menantu. Dia menegaskan tak mau mendengar apapun dan hanya ingin fokus pada kesehatan sang putri. Diketahui, Nur sempat menghubunginya lewat pesan, tapi Ayu tak meresponnya. Selain itu, Nur juga sempat mendatangi kediaman sang menantu untuk bersilaturahmi dan membicarakan permasalahan yang menimpa Ferry Irawan. Nur mendatangi rumah Vena bersama putrinya. Satpam di rumah Vena enggan membukakan pintu dan menyebut Vena sedang tidak ada di rumah. Setelah mengalami dugaan KDRT, Vena berniat untuk menggugat cerai suaminya, meski pernikahan baru berjalan 10 bulan. Keluarga Vena Melinda mengakui jika mereka menutup komunikasi dengan keluarga Ferry Irawan. Bagaimana menurut pendapat Anda?